Kalau nggak ada, saya minta tolong ke Sabrina aja ya. Sabrina, kamu kan pakai HP. Screenshot Sabrina. Iya, Ustaz. Sebentar ya. Saya ini membuat slide. Sabrina atau Sabrina, Ustaz? Sabrina. Namamu Sabrina kan? Iya. Ya wes, saya tak anu dulu. Bersihkan ini dulu. Oke, sudah. Baik. Bisa di screenshot Sabrina. Sudah, Sabrina? Udah, Ustaz. Udah ya, lanjut. Sekarang jam. Oke. Kalau hari ini cuma materi ya, jadi kalau kalian bisa menjawab semua pertanyaan saya, ya jadi nggak ada tugas. Oke, lanjut. Sekarang Lulu yang belum ditanyain. Oke, siap-siap Lulu. Oke, tadi kita sudah membahas yang ini kemana ini? Ini mana ini? Oke, kita sudah bahas yang terhidrasi. Sekarang hidrolisis yang jenis kedua, yakni hidrolisis sebagian. Hidrolisis sebagian. Nah, hidrolisis sebagian itu ada dua macam. Oke, macam yang pertama itu adalah pencampuran antara asam lemah ditambah dengan basa kuat. Jadi hidrolisis sebagian itu ada yang lemah, ada yang kuat, seperti itu. Ini yang pertama, asamnya yang saya buat lemah. Asam lemah ditambah dengan basa kuat, dia pasti menjadi garam plus H2O. Oke, contoh dari asam lemah saya pakai asam asetat atau CH3COOH. Sedangkan basa kuatnya kita pakai tetap aja NaOH. Oke, sebentar ya, ada chat, Naila ini ngechat kenapa? Ya nggak apa-apa, masuk aja. Terus lanjut, selanjutnya untuk garamnya bagaimana? Saya mau tanya ke Lulu. CH3COOH kalau diuraikan gimana Lulu? Menurutmu? CH3CO plus OH. Plus OH, oke. Ini asam ya, asam. CH3 Oh. COO minus H plus. Oke? Nah, kalau NaOH gimana? Na plus plus OH min. Oh ya, betul. Na plus ditambah dengan OH minus. Oke, gitu ya. Sekarang saya mau tanya ke Lutfi. Lutfi, garamnya kira-kira gimana? Garamnya jadinya apa? Oh ya, garam itu selain air ya. Kan H plus sama OH min kan jadinya air. Jadi kira-kira apa? Kalau digabungin? Oke, nggak apa-apa Lutfi ya. Ini Tahu? C Na gini ya. NaCH3 atau enggak gini, boleh gini. CH3COO CH3COOH gini jawabannya. Na. Nah, gini ya. Hanya nggak usah. Karena nanti hanya dia akan berpasangan dengan OH min menjadi H2O. Oke, ini namanya apa? Ini namanya adalah natrium asetat. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Oh, nggak usah. Ini materi baru. Oke, di sini saya mau tanya, yang kuat yang mana? Asamnya atau basanya? Anak-anak. Basa. Basa. Good. Jadi pH-nya dia adalah bersifat
basa. Karena yang kuat basanya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, terus kita gabungkan. Kok bisa itu Ustaz terhidrolisis sebagian? Ya wes, kita campurkan CH3COO Na ditambah H2O. Jadi kalau kita uraikan CH3COO Na, kalau kita uraikan kan jadinya CH3COO- plus Na plus. Terus kita tambahkan dengan H2O. Oke, CH3COO- ditambah Na. Jadinya apa? Jadinya apa? Sorry, karena di sini CH3COO- ini adalah dari asam lemah, maka dia bisa terhidrolisis. Oh, sorry, bukan Na ini teman-teman, tapi H2O. H2O. Maka dia akan menjadi CH3COOH plus OH minus. Inilah penyebab kenapa CH3COONA itu bersifat basa karena ada OH-nya. Nah, sedangkan untuk yang Na plus ditambah dengan H2O, dia menjadi NaOH plus H plus. Sorry. Salah. Ada yang ngecat jadi nggak fokus. Oke, Na plus di sini itu kan basa kuat kan ya. Jadi kalau basa kuat dia tidak terjadi hidrolisis. Sehingga kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya yang terjadi hidrolisis itu yang lemah. Yang kuat itu tidak terjadi hidrolisis. Nah, kenapa kok yang asam lemah ataupun yang basa lemah itu bisa terjadi hidrolisis? Karena dia terionisasi sebagian. Kalau yang kuat tadi sempurna. Karena dia terionisasi sebagian, makanya bisa terhidrolisis membentuk seperti ini. CH3COOH plus OH minus. Oke, dari sini ada yang mau bertanya? H plus tambah OH minus. Oke, ini alasannya ya, kenapa kok bisa tiba-tiba CH3COOH? Itu karena CH3COO- itu berpasangan dengan H+. Seperti itu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Maida, Malika, Iqbal, Naila? Tidak ada. Ya, gimana Iqbal? Oke, kesimpulannya. Baik, kesimpulannya kalau ini belum selesai sih, tapi bisa dibuat. Jadi kesimpulannya asam ataupun basa yang bersifat lemah dapat terhidrolisis seperti itu. Nah, sedangkan asam ataupun basa yang kuat itu tidak terhidrolisis. Oke, sampai sini paham? Apa Iqbal ini ya yang kamu tanyakan? Oke, ada lagi. Ada lagi? Saya pusing. Ada? Nggak ada? Kita lanjut ya. Sabrina di screenshot Sabrina. Sudah Sabrina? Sudah. Oke, lanjut sekarang ke hidrolisis. Masih tetap ke hidrolisis sebagian. Hidrolisis, yakni hidrolisis yang masih jenis hidrolisis sebagian, yakni tak urutin sesuai aja, yakni asam kuat ditambah dengan basa lemahnya. Oke, asam kuat. Contohnya misalkan kita pakai yang lain deh. HBr ditambah dengan basa lemahnya NH4.
NH4OH. Oke, saya mau tanya ke Maida. Maida, kalau HBr itu kalau diuraikan jadinya gimana? HBr. Coba Maida. Bisa Maida? Bisa atau enggak Maida? Maida ada tadi di situ. Maida. Maida. Iki lak nyeluk koncoi. Maida bisa apa enggak? HBr. Ini Maida nggak ada tanggapan nih. Maida, ono gak? Kalau nggak ada ya wis. Kita lanjut ke siapa ini? Iqbal, Malika. Malika, HBr gimana? Kalau diuraikan secara ionisasi. Jadinya apa? Kenapa Ustaz? Apa? Apa Malika? Kenapa Ustaz? Oh, Itu sebut. HBr kalau direaksikan secara ionisasi itu jadi apa? Kalau diuraikan secara ionisasi. Jadinya apa? Bisa atau enggak? H2BR2. Oh, itu reaksi biasa. Kalau reaksi ion ini enggak apa-apa. Jadi HBr itu kalau direaksikan secara ionisasi itu H plus Br minus seperti itu. Nah, karena kalian berpatokan aja H ini pastinya positif ya. Kalau NH4OH jadi di sini NH4 plus ditambah dengan NH4 plus ditambah dengan OH minus ya. Seperti itu. Oke, sekarang jadi yang belum jawab tadi Malika sama Maida nggak apa-apa. Tetap ngikuti ya, seperti itu. Lanjut saya mau tanya ke Iqbal. Iqbal, kira-kira untuk garamnya seperti apa garamnya? Garamnya. NH4BR. NH4BR atau namanya ini adalah amonium bromida. Nah, kira-kira yang kuat ini apa, Nana? Asam atau basanya? Asamnya. Asamnya. Jadi pH-nya dia bersifat asam. Oke ya. Jadi pH-nya di situ bersifat asam. Sehingga kok bisa dia bisa terhidrolisis sebagian? Baik, kita akan uraikan. Kita uraikan. Jadi di sini ada NH4. NH4BR kalau kita uraikan jadinya ada NH4 plus ditambah dengan Br minus. Kalau kita reaksikan dengan H2O, NH4 plus ditambah dengan H2O, maka kira-kira NH4 plus ini dia terhidrolisis atau enggak, Naila? NH4 plus H2O itu bisa terhidrolisis atau enggak? Menurutmu? Naila ada kan? Iya Ustaz. Oke. Bisa atau enggak? NH4 plus H2O itu bisa terhidrolisis atau enggak? Menurutmu?
Nggak apa-apa salah. Yang penting sudah berusaha. Usaha sendiri itu penting. Bisa? Enggak. Ya, nggak apa-apa. NH4 plus ini termasuk apa, Naila? Asam kuat atau basa lemah di sini? Kalau di sini. Basa lemah kan ya? Nah, basa lemah. Jadi gini, tadi kan saya sudah memberikan kesimpulan. Baik yang asam maupun basa yang lemah, dia bisa terhidrolisis seperti itu. Jadi NH4 plus ini itu termasuk yang bisa terjadi hidrolisis, Naila. Jadinya apa? Nah, cukup jawab aja terhidrolisis atau enggak. Yang jawab hasilnya itu saya. NH4 OH ditambah dengan H+. Nah, ini penyebabnya kenapa kok garam amonium bromida itu bersifat asam. Nah, seperti itu ya. Jadi H2O ini kok bisa menjadi NH4OH karena gini, H2O kalau kita uraikan ini H+ plus OH-, seperti itu. Nah, karena di sini positif, nggak mungkin dong reaksi yang sama gitu loh. Pasti yang berlawanan, yakni yang negatif. Seperti itu. Jadinya NH4OH. Sekarang yang BR. Kalau BR itu kan termasuk di dalam asam kuat kan? Nah, ini kan tadi asam kuat adalah HBr. Maka H2O-nya ini tidak terjadi hidrolisis. Nah, makanya mengapa kok disebut dengan hidrolisis sebagian? Karena hanya yang terjadi hidrolisis itu cuma NH4+-nya saja. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak sampai sini.